Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini, saya Tia Wulandari akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan kelas saya. Selamat menonton. Perkenalkan, nama saya Tia Wulandari, NIM 180581114. Di sini saya akan mempresentasikan proposal penelitian tindakan dengan judul penggunaan media pembelajaran berbasis audiovisual dalam meningkatkan minat belajar dan keaktifan siswa pada mata pelajaran sosiologi di kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 1 Kinali. Baik, langsung saja kita ke latar belakang dari proposal saya ini. Penggunaan metode, model, serta strategi yang tepat dalam pembelajaran dapat meningkatkan minat belajar siswa, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai sebagaimana mestinya. Namun pada kenyataannya, khususnya pada mata pelajaran sosiologi, guru masih sering memakai metode ceramah dalam proses belajar mengajar, sehingga siswa cenderung bosan dan tidak memperhatikan materi yang diajarkan oleh guru. Hal tersebut tentu dapat mempengaruhi minat belajar yang dapat menyebabkan hasil belajar turun. Maka dari itu, penelitian ini dilakukan untuk dapat meningkatkan minat serta keefektifan siswa dalam belajar melalui penggunaan media pembelajaran berbasis audiovisual. Fokus penelitian pada penelitian ini yaitu penerapan media pembelajaran audiovisual dalam upaya meningkatkan minat belajar dan keaktifan siswa pada mata pelajaran sosiologi di kelas 11 IPS 2 SMA Negeri 1 Kinali. Selanjutnya rumusan masalah, yaitu apakah penggunaan media pembelajaran berbasis audiovisual dapat meningkatkan minat belajar dan keaktifan siswa pada mata pelajaran sosiologi. Tujuan serta manfaat dari penelitian ini yaitu tujuannya adalah untuk dapat mengetahui dan menganalisis serta meningkatkan minat belajar dan keaktifan siswa melalui penggunaan media pembelajaran berbasis audiovisual. Manfaat penelitian ini yang pertama, manfaat teoritis, diharapkan menjadi karya ilmiah di bidang pendidikan yang dapat menjadi bahan rujukan penelitian lainnya di bidang pendidikan. Manfaat praktis dari penelitian ini yaitu dapat dimanfaatkan guru untuk memperbaiki pembelajaran yang dia punya, serta diharapkan dapat menjadikan siswa senang dan merasa tertarik dengan pembelajaran sosiologi. Kita lanjut ke bab 2 tentang tinjauan pustaka. Yang pertama yang kita bahas yaitu minat belajar. Menurut Slameto tahun 2003 berpendapat bahwa minat yaitu kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan mengenang beberapa kegiatan. Sementara itu, pengertian belajar adalah suatu proses atau upaya yang dilakukan individu untuk mendapatkan perubahan tingkah laku, baik itu dalam bentuk pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai. Jadi dapat disimpulkan bahwa minat belajar adalah suatu kecenderungan dalam diri individu memiliki rasa senang tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun, sehingga menyebabkan perubahan pengetahuan, tingkah laku, dan keterampilan pada individu tersebut. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi dari minat belajar. Menurut Shah pada tahun 2003 ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi minat belajar.
yaitu antara lain yang pertama faktor internal. Merupakan faktor dari dalam diri individu meliputi dua aspek, yaitu aspek fisiologis yang berhubungan dengan kondisi jasmani dan tegangan otot yang menandai kebugaran tubuh siswa, dan aspek psikologis berhubungan dengan intelijensi, bakat siswa, sikap siswa, minat siswa, dan motivasi siswa. Yang kedua yaitu faktor eksternal, merupakan faktor dari luar individu yang terdiri dari dua macam, yaitu faktor lingkungan sosial berhubungan dengan keluarga, sekolah, teman sekelas, dan masyarakat. Yang kedua yaitu faktor non-sosial berhubungan dengan gedung sekolah, materi pembelajaran, waktu belajar, keadaan tempat tinggal. Yang ketiga itu ada faktor pendekatan belajar, merupakan segala cara atau strategi yang digunakan oleh siswa untuk menunjang efisiensi dan keefektifan proses mempelajari suatu materi. Selanjutnya yaitu kajian pustaka tentang media pembelajaran. Kata media berasal dari kata medium yang berarti perantara. Media adalah sesuatu yang membawa informasi dari sumber untuk kemudian diteruskan kepada penerima. Media pembelajaran adalah suatu alat atau bahan yang mengandung informasi atau pesan pembelajaran. Penggunaan media itu ditunjukkan untuk memperlancar jalannya komunikasi dalam proses pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu media audiovisual. Media audiovisual adalah media pembelajaran yang dapat menampilkan gambar dan suara seperti video pembelajaran. Menurut Mustafa pada tahun 2020, media audiovisual terbagi menjadi dua. Yang pertama audiovisual diam dan audiovisual gerak. Media audiovisual diam ditandai dengan faktor utamanya adalah suara, gambar atau grafik, garis dan simbol gerak atau motion. Sementara itu media audiovisual gerak yaitu di mana faktor utamanya mencakup kelima unsur yang sudah lengkap dan kompleks atau sempurna, yaitu suara, gambar atau grafik, garis, simbol verbal atau tulisan, dan gerak atau motion. Selanjutnya pada bab 3 yaitu metodologi penelitian. Yang pertama jenis penelitian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian tindakan kelas. Selanjutnya setting penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di SMA Negeri 1 Kinali di kelas 11 IPS 2 yang beralamat di Jalan Ahmad Karim, Langgam Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat. Instrumen pada penelitian ini yaitu lembar observasi dan naskah wawancara. Teknik analisis data pada penelitian ini yakni menggunakan analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif dilakukan dengan cara peneliti merefleksi hasil dari observasi yang telah dilakukan terhadap proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh peneliti dan siswa di kelas. Yang terakhir yaitu tingkat ketercapaian. Penelitian ini dapat dikatakan berhasil apabila terjadi peningkatan minat belajar siswa dan hasil belajar, serta siswa di kelas dapat
memenuhi ketuntasan minimal yakni 75. Baik, sekian presentasi.